البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masih membahas masalah qiyas. Setelah kita mendapatkan 4 rukun qiyas, adanya asal, adanya far', adanya wasf atau illah, dan adanya hukum. Qal wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitabu was sunnah, dan telah menunjukkan terpandangnya qiyas sebagai dalil syar'i yang menunjukkan apa? Yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, wa aqwalus sahabah, dan ucapan para sahabat. Famin adillatil kitab, di antara dalil-dalil dari Al-Qur'an adanya qiyas. Yang pertama, qauluhu ta'ala, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah itulah yang menurunkan kitab suci dengan benar. Ada beberapa tafsir bil haq di sini, boleh jadi memang sifatnya dengan benar atau dengan membawa kebenaran, wal mizan, dan menurunkan al mizan, menurunkan timbangan. Qal wal mizan ma tuzanu bihil umur. Yang namanya timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menimbang perkara-perkara, wa yuqayasu bihi bainaha, dan untuk dikiaskan, yaitu alat yang digunakan untuk mengkiaskan di antara perkara-perkara ini. Ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa dan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ihlamul Muwaqqi'in. Yaitu apa? Bahwasanya Allah Ta'ala tidak mencukupkan dengan kitab suci, tetapi juga apa? Menurunkan al-mizan. Karena kalau semua perkara dari zaman Nabi sampai hari kiamat itu dibahas satu persatu dalam kitab suci, mungkin nggak ada orang yang mampu menghafal. Bahkan orang mungkin malas membawa ke sana kemari, kitab jadi terlalu tebal. Tetapi Al-Quran membawa nas dan membawa isyarat-isyarat, dan juga apa? Memberikan kesempatan bagi orang yang mutabahir fil Quran, memang dia ilmunya luas dalam Quran, untuk melakukan al-mizan, yaitu penimbangan. Baik, dan ternyata mizan ini juga bagian dari yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, menunjukkan memang qiyas itu boleh ketika di dalam Quran tidak ada dalilnya dan semacam itu. Memang tentunya ada syaratnya. Kalau sudah ada kitab suci, maka apa? Sudah ada nas, maka tidak boleh lagi qiyas. Yang kedua, qauluhu ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, seperti itu pula lah kami mengembalikan. Baik, ini dalil qiyas kata Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim. Yaitu apa? Sudah banyak nas dalam Quran yang menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Dan sekedar Allah menginformasikan nanti hari kiamat itu ada, harusnya orang terima. Tapi manakala sebagian orang itu perlu banyak dalil, perlu banyak penjelasan, maka selain nas, Allah Ta'ala juga menerangkan dengan pola qiyas. Yaitu sebagaimana Allah mampu memulai penciptaan, mampu pula bagi Allah untuk mengembalikan. Bahkan apa? Mengembalikan itu lebih mudah saja, bahan-bahan sudah ada. Jadi ini pola qiyas. Ini mimbabi taksiril adillah, memperbanyak dalil. Jadi ini membantah orang kafir dari segala sisi yang mengingkari hari kiamat. Dari sisi nas mereka terbantah, dari sisi qiyas juga terbantah, dari sisi ijma' uqala mereka juga terbantah. Jadi dalil banyak sekali. Wallahu alladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit. Dan Allah itulah yang mengirimkan angin-angin, lalu angin tersebut yang tusir, yaitu apa? Menggerakkan secara berpencar-pencar. Itu asaro yusiru isaratan, menggerakkan berpencar-pencar ke sana kemari. Awan tadi, fasuqnahu ila baladin mayyit. Kemudian fa'ilnya kembali ke Allah lagi. Tadi sempat apa? Fa'ilnya adalah angin. Lalu kami giring angin tersebut ke sebuah negeri yang mati, yang kering kerontang, kemarau. Fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Lalu kami hidupkan dengan awan tadi, awan yang membawa hujan, yaitu mendung, bumi tersebut setelah matinya dia, setelah keringnya dia. Setelah Allah menjelaskan nikmat sebagus itu, kadzalikan nusyur.
Allah Ta'ala mengingatkan akan hari kiamat. Demikianlah pengumpulan manusia itu. Semula semuanya mati semati-matinya. Lalu apa? Allah Ta'ala mengirimkan air hujan selama 40 masa, kemudian orang tumbuh lagi. Nah, ini adalah pola kias. Walaupun ayat bicara masalah nikmat, tapi tahu-tahu apa? Allah Ta'ala menyisipkan tentang hari kiamat. Bagaimana cara Allah Ta'ala membangkitkan orang-orang. Ternyata polanya seperti ini, seperti menghidupkan bumi yang mati. Ini kias. Fashabbahallahu ta'ala i'adatal khalqi bibtidai. Maka Allah Ta'ala menyerupakan pengembalian makhluk dengan ibtidai, dengan permulaannya. Baik. Wasyabba ihya'al amwati bi ihya'il ard. Allah menyerupakan penghidupan orang mati dengan apa? Penghidupan bumi. Sebagaimana dia mampu yang ini, dia mampu yang itu. Sebagaimana dia menghidupkan yang ini, seperti itu pula cara dia menghidupkan makhluk yang itu. Ini qiyas. Wa hadza huwal qiyas, dan inilah qiyas. Dan ini semua bantahan kepada orang-orang dzahiriyah yang mengingkari qiyas. Walaupun praktek dalam fikihnya mereka akan banyak melakukan qiyas, tapi mereka mengingkari qiyas. Tapi mereka menamakan dengan nama yang lain, sebenarnya sama aja itu. Tapi prakteknya mereka tidak akan mampu lari dari apa? Harus mengqiyas. Kalau tidak, maka fikihnya jadi kacau. Baik. Mereka akan menamakan apa itu istilahnya? Istishabul hal atau bara'atul asliyah dan seterusnya. Tapi prakteknya mereka akan mau tidak mau akan ikut qiyas. Kalau tidak, kalamnya jadi marjuh di beberapa tempat. Wa min adillatis sunnah, di antara dalil-dalil sunnah tentang qiyas itu memang ada. Yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alathu anis siyami an ummiha ba'da mautiha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang puasa mewakili ibunya setelah wafatnya si ibu. Ibu ada hutang puasa. Qal ara'aiti law kana ala ummiki dain. Bagaimana pandanganmu seandainya ibumu memikul hutang? Faqadhaitih, lalu engkau yang membayarkannya. Akana yu'addi dzalika anha? Bukankah pembayaran tadi itu akan menunaikan hutang atas nama ibumu? Qalat na'am, dia mengatakan iya. Qal fasumi an ummik, maka puasalah atas nama ibumu. Jadi apa? Sebagaimana hutang kepada sesama manusia itu mungkin dibayarkan oleh orang lain, maka hutang kepada Allah juga mungkin dibayarkan oleh apa? Oleh orang lain. Jadi ini pola qiyas. Padahal seandainya Nabi mengatakan ya puasa saja, itu sudah cukup. Sebagaimana di dalam akhir hadis, sumi an ummik, sabda Nabi itu sudah dalil yang jelas. Tapi Nabi menggunakan apa? Cara qiyas. Qiyas untuk apa? Lebih orang jadi paham. Sebagaimana hutang kepada makhluk itu mungkin diwakili pembayarannya oleh orang lain, maka hutang pada Allah pun boleh dibayarkan oleh orang lain. Ini tentunya apa? Hutang yang terkait dengan perkara-perkara yang mungkin untuk diwakili. Ada beberapa amalan yang tidak boleh diwakili. Seperti apa? Sholat tidak boleh diwakili. Puasa? Nah, puasa ini sumi, puasalah atas nama ibumu. Kalau orang lain bukan ibu, bukan bapak, bukan ayah. Boleh, nggak masalah, kata para ulama boleh. Baik. Adapun hadis apa itu? Fawaliyuhu fasoma anhu waliyuh, ini adalah memang mereka yang lebih layak untuk melakukan itu. Bukan berarti yang selain mereka tidak boleh, tapi yang paling layak tentunya yang memang paling dekat, orang yang paling dekat. Baik. Dan dalil banyak tentang masalah ini. Haji sama. Iya, haji sama. Dari keluarga sendiri atau dari orang lain itu boleh. Tentunya apa? Dengan beberapa persyaratan. Kemudian yang kedua, dalil kedua, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah wulida li ghulamun aswad. Ada seorang lelaki yaitu Badui waktu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Rasulullah, telah dilahirkan untuk saya anak laki-laki tapi kulitnya hitam. Ya, tapi dia nggak terima, kulit kami putih kemerah-merahan, gimana lahir anak hitam macam ini? Faqal, maka Rasulullah seandainya beliau menggunakan langsung tetap dia adalah anakmu, ambil aja, itu pun sudah cukup karena sabda Nabi adalah didukung oleh wahyu. Tapi Rasulullah SAW memberikan dengan
penjelasan yang lebih lebar agar dia mampu memahami itu dan lebih tenang. Hal laka min ibil, apakah engkau punya unta? Qala na'am, ya. Qal wa ma alwanuha, apa warnanya? Qal humur. Apa itu humur? Yaitu apa? Jamak dari ahmar, merah. Jamak dari hamra. Baik. Qal hal fiha min awraq, apakah ada yang warnanya itu kelabu, awraq, kelabu keputih-putihan itu macam perak? Qala na'am, iya. Qal fa anna dzalik, yaitu apa? Min aina, dari mana dia ada warna itu sementara yang lain aja merah? Kenapa di antaranya ada yang warna kelabu? Qala allahu naza'ahu ir, boleh jadi dia itu adalah ditarik oleh keturunan dia, keturunan dari atas nasab dia. Qal fala alla binaka hadza naza'ahu ir, boleh jadi anakmu ini juga apa? Ditarik, naza'a yaitu apa? Ditarik, dipengaruhi oleh silsilah yang di atas. Intinya apa? Kata para pensyarah, Rasulullah mengatakan, engkau jangan mencurigai istrimu, dia baik. Boleh jadi apa? Ini sekedar ikut gen dari yang atas sana, mungkin dari paman atau dari makcik atau dari kakek dan seterusnya. Tayyib, itu bukan sesuatu yang aneh. Tayyib, manakala dia sendiri paham bahwasanya di kalangan unta ada seperti itu, maka di kalangan manusia mungkin saja yang seperti itu. Semuanya adalah apa? Mamalia, dan mamalia itu satu sama lain karakternya lebih banyak kesamaan dibanding dengan yang lain-lain. Maka ini bukan sesuatu yang mustahil. Ini pola qiyas. Dan contoh banyak sekali disebutkan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah tentang dalil-dalil dari As-Sunnah selain Al-Qur'an. Qal wa hakadza jami'ul amsalil waridati fil kitabi was sunnah. Demikianlah seluruh permisalan yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalilun alal qiyas. Itu sebagai dalil adanya qiyas. Lima fiha min i'tibari syai' bin nadhirih. Karena di dalam amsilah itu dalam amsal itu ada makna apa? I'tibari syai' bin nadhirih, menilai sesuatu dengan yang setara dengan dia. Ibnu Qayyim pun bilang gitu. Inti qiyas itu apa sih? I'tibaru syai' bin nadhirih, menilai sesuatu dengan yang setara dengan dia. Itulah qiyas. Dan ternyata di Quran wa sunnah banyak pola macam itu. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah ibrah, ambillah pelajaran wahai ulil absar. Kata Syekhul Islam, ini dalil qiyas. Yaitu apa? Orang ahlul kitab manakala mereka durhaka, mereka dihinakan oleh Allah, maka kalian juga ambil pelajaran itu. Kalian punya kitab, bahkan kitab yang paling besar. Maka kalau kalian mendurhakai kitab itu, kalian juga akan terancam dengan hukuman tadi. Jadi ada qiyas di sini. Kenapa? Al-musyarakah fil a'mal taqtadi al-musyarakah fil jaza. Kebersamaan di dalam amalan, kesetaraan dalam amal menuntut adanya kesetaraan di dalam balasan. Nah, ini qiyas. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah itu. Tapi yang rajih adalah tidak boleh dikiaskan, karena kita tidak tahu persis apa yang menyebabkan, yaitu sifat apa yang menyebabkan babi itu diharamkan. Apakah karena cacingnya? Seandainya cacing tidak ada berarti boleh, ataukah faktor yang lain? Maka apa? Dia tidak boleh dikiaskan. Oh, makhluk ini macam babi maka hukumnya sama, tidak boleh. Makanya para ulama mengatakan hewan yang dinamakan, kalau di Indonesia dinamakan babi laut, dia halal walaupun dia dinamakan babi. Kalau Imam Malik mengatakan haram karena kalian yang menamakan macam itu. Tapi ini sekedar nama dari masing-masing penduduk tentunya apa? Bukan syar'i tentunya. Baik. Demikian pula untuk masalah anjing. Apakah boleh makhluk yang polanya mirip anjing kita kiaskan sama? Yaitu apa? Kalau dia menjilat berarti apa? Dicuci 7 kali dan semacamnya. Nah, ini yang betul tidak ada kias. Baik.